bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Jumpa kembali sahabat dengan channel Baku Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Fitnatul Wahabiyah, ini kitab yang ditakuti oleh mereka, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Makki, Mufti Mekah, pengarang kitab ini. Inilah yang menjadi guru ulamanya yang di Indonesia. Murid-murid beliau diantaranya pertama adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani dari Madura, murid beliau. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, murid dari Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan. Yang ketiga adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dan banyak murid-murid yang lain, murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia. Nah, beliau dalam kitab ini disebutkan, Bapak Ibu sekalian, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah, menyaksikan langsung, beliau mufti Mekah bermadhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya beserta ajaran dari Wahabinya. Dari sisi kesejarahannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengkafirkan orang-orang muslim. Wa tusila bizalika ila takfiril mukminin. Jadi mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin, itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, faza'ama ana ziyarata qabrin Nabi SAW, sesungguhnya dia menyangka berziarah ke kuburan Nabi, wa tawassuli bihi, bertawassul dengannya, wabil anbiya, dan kepada para nabi, wal aulia, dan kepada wali, wasolihin, dan orang-orang soleh, wa ziyarati quburihim, dan menziarahi kubur mereka, syirkun syirik. Jadi kita ziarah ke Wali Songo syirik, bertawasul syirik, ya, yang suka tawasulan. Wa anna nidaan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda tawasul, menyebut Nabi, ya, nida kepada Nabi, memanggil Nabi dalam tawasul, syirkun syirik. Dulu Muhammad bin Abdul Wahhab ini bekerja sama dengan seorang amir di mana? Di daerah Diryah. Ya, Diryah itu di sekarang Saudi Arabia, di Najd, ya, bekerja sama dengan seorang amir Ad-Diryah, namanya adalah Muhammad bin Saud, sehingga negaranya sekarang disebut Saudi Arabia. Nah, inilah kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud. Yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi dengan pemahamannya, ingin menyebarkan pemahamannya. Sehingga di dalam sejarah, dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, jumlahnya tidak terhitung yang dibunuh oleh pemahaman ini, dengan jumlah yang sangat banyak, karena memadukan kolaborasi antara penguasa dengan orang yang menyebarkan madhab Wahabi ini. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Di Taif, di Jeddah, di Mekah, banyak manusia yang meninggal. Bahkan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah, mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kitab ini, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang, Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini, pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam, Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu?
Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di tempat yang mulia ini, di Yaumil Istimewa ini, bukan tidak beralasan kita mencegah mereka, sangat beralasan, karena kita lihat langsung kitab-kitabnya, bukan katanya kolak wakila, tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka, dan terbukti dari poin-poin yang tadi disebutkan. Ini semua adalah pemahaman yang sudut, yang keluar dari sawadul a'lam, yang keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dicabik-cabik persaudaraan kita. Maka oleh sebab itu, kita bukan karena kebencian. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan kebencian kepada mereka, tapi pemahaman mereka lah yang syad, yang keluar dari sawadul a'lam, dari mayoritas umat ini. Dan mereka yang memusyrikan kita bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu, mari kita lindungi masyarakat kita, wilayah kita, dari ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita tidak akan bisa melihat sepintas, tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian, kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita. Mari kita jaga masyarakat kita, warga kita, dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama saudaranya sebagai orang musyrik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kegiatan Yaumul Istimewa ini. Bukan kebencian, kita tidak menuding mereka kafir. Tidak boleh menuding ahli kiblat dengan musyrik atau kafir. Pantangan dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yusolli khalfal fajir, Ahlussunnah wal Jamaah itu sholat walaupun di belakang imam orang yang fajir, menunjukkan al-jamaah, kebersamaan yang harus kita kedepankan, bukan memecah belah. Itulah sifat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sifat-sifat yang ada dalam pemahaman kitab Wahabi ini adalah sifat-sifat memponis. Ayat yang diturunkan kepada orang kafir dan musyrikin malah dipakai kepada sesama, kepada orang yang beriman. Ini adalah karena tidak menggunakan kaidah tafsir, merujuk Quran dan Sunnah tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang benar yang ditetapkan oleh para ulama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga masyarakat kita dari pemahaman yang menghancurkan ukhuwah persaudaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.